Dulu Malaysia 100% pemain bola sepak pasukan Malaysia ialah 100% orang Malaysia. Maksud orang Malaysia saya ialah Cina, India, Melayu, Sabah, Sarawak orang asli ya. Bukan macam sekarang, orang Eropah lah, orang dari Afrika lah, orang tak tahu dari mana lah. Dia orang tak tahu kasih PR ke, kasih IC biru, jadikan pasukan, pemain pasukan Malaysia. Ada yang main dekat Malaysia, dekat klub-klub Malaysia, ada yang memang main dekat luar lah. So sekarang orang mengagung-agungkan, wah Malaysia menang, pasukan baru. Sesuatu yang baru. Apa yang baru? Diorang tak kasih peluang dekat pemain-pemain lokal Malaysia. Ingatkan beras tempatan je yang hilang. Rupanya pemain tempatan pun hilang. So sekarang dia bukan pasukan Malaysia, dia sekarang pasukan warga asing Malaysia. Malaysia telan malu, 7 pemain naturalisasi putuskan mundur dari timnas Malaysia, usai federasi dijatuhi sanksi oleh FIFA. Dunia sepak bola Malaysia kembali diguncang oleh kabar yang memalukan dan memilukan. Belum usai skandal pencurian umur yang mencoreng nama Harimau Malaya di pentas internasional, kini 7 pemain naturalisasi secara mengejutkan menyatakan mundur dari tim nasional Malaysia. Keputusan ini datang tak lama setelah Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dijatuhi sanksi oleh FIFA, sebagai buntut dari pelanggaran serius yang mencederai integritas olahraga. Kabar mengejutkan ini langsung menyebar luas di berbagai media nasional dan internasional. Malaysia kini menghadapi badai besar, yang tidak hanya mengancam masa depan tim nasional, tetapi juga meruntuhkan fondasi program naturalisasi yang selama ini digembar-gemborkan sebagai solusi instan untuk mendongkrak prestasi sepak bola negeri jiran. Nama-nama besar yang selama ini menjadi tulang punggung timnas Malaysia, terutama yang berasal dari Eropa dan Amerika Selatan, kini memilih untuk angkat kaki. Mereka kecewa dan merasa tidak lagi bisa mempercayai sistem yang selama ini membesarkan nama mereka di kawasan Asia Tenggara. Beberapa dari pemain ini bahkan telah menyampaikan pernyataan terbuka melalui media sosial pribadi, menyebutkan bahwa mereka kehilangan rasa hormat terhadap federasi, serta kecewa atas minimnya profesionalisme dalam mengelola timnas. Di antara pemain yang mundur, sebagian besar merupakan wajah-wajah yang dibanggakan FAM beberapa tahun terakhir. Mereka sebelumnya diproyeksikan menjadi pilar utama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia, namun kini semua rencana itu runtuh seketika. FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi berat kepada FAM, setelah melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran serius, mulai dari pemalsuan data usia pemain, hingga indikasi adanya manipulasi administratif dalam proses naturalisasi pemain asing. Sanksi yang dijatuhkan tidak main-main. Malaysia dilarang berpartisipasi dalam kompetisi kelompok usia di bawah AFC dan FIFA selama 2 tahun, serta dikenai denda besar dan keharusan menjalani reformasi internal. Keputusan FIFA ini menjadi tamparan keras bagi citra sepak bola Malaysia. Di mata dunia, Malaysia kini dianggap sebagai negara yang gagal menerapkan prinsip fair play, dan lebih mengedepankan jalan pintas demi ambisi jangka pendek. Para pemain naturalisasi tidak serta-merta meninggalkan tim tanpa alasan. Mereka mengaku telah lama menahan kekecewaan terhadap berbagai aspek pengelolaan FAM, mulai dari kurangnya transparansi, tidak adanya kejelasan program jangka panjang, hingga seringnya terjadi konflik internal di tubuh timnas. Salah satu pemain dikabarkan pernah mengajukan saran pembenahan taktik kepada pelatih, namun justru dibungkam dan ditekan untuk tidak ikut campur. Bahkan, ada kabar yang menyebutkan bahwa beberapa pemain sempat tidak dibayar penuh hak mereka, termasuk bonus dan insentif penampilan. Hal ini memperlihatkan bahwa akar permasalahan di tubuh FAM jauh lebih dalam dari yang selama ini terlihat. Krisis kepercayaan bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam skuad sendiri. Dengan hengkangnya 7 pemain naturalisasi, Malaysia tidak hanya kehilangan kekuatan teknis, tetapi juga pengalaman dan mentalitas yang seharusnya menjadi contoh bagi pemain lokal. Kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, hingga Piala AFF akan semakin berat bagi Malaysia tanpa mereka. Beberapa pemain yang tersisa dikabarkan mulai ragu-ragu untuk tetap membela timnas karena ketidakpastian masa depan.
Situasi ini juga berdampak pada minat para pemain asing lainnya yang sebelumnya tertarik dinaturalisasi. Beberapa agen pemain asing telah menarik kembali proposal naturalisasi yang sebelumnya diajukan kepada FAM, karena khawatir akan reputasi buruk yang kini melekat pada sepak bola Malaysia. Sebelum skandal ini mencuat, Malaysia sempat mendapatkan sorotan positif berkat keberhasilan mereka menembus semifinal AFF dan mengalahkan tim kuat seperti Thailand dan Vietnam. Namun semua prestasi itu kini tertutupi oleh noda besar yang memalukan. Media internasional dari Inggris, Spanyol, hingga Asia Timur ramai memberitakan krisis internal dan etika sepak bola Malaysia. Malaysia tak ubahnya menjadi contoh buruk di mata dunia soal bagaimana naturalisasi dan pembinaan pemain dijalankan tanpa landasan moral yang kuat. Para pengamat sepak bola menyebut Malaysia kini berada di titik nadir, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kembali kepercayaan dari publik dan federasi internasional. Rakyat Malaysia, khususnya penggemar fanatik sepak bola, tidak tinggal diam. Mereka memadati media sosial dengan tagar-tagar FAMUD, tagar Naturalisetvel, dan tagar Malunya Malaysia, yang viral di Twitter dan Instagram. Banyak yang meminta reformasi total dalam tubuh FAM, termasuk pengunduran diri Presiden Federasi, Direktur Teknik, dan tim manajemen. Tuntutan untuk mengaudit proses naturalisasi secara menyeluruh juga menggema. Sebagian supporter bahkan menyerukan boikot terhadap pertandingan timnas, hingga FAM melakukan reformasi total. Kekecewaan rakyat sudah sampai pada titik didih, dan rasa malu atas aib ini sulit dipadamkan. Namun, di balik kehancuran ini, beberapa tokoh sepak bola Malaysia melihatnya sebagai momentum untuk berbenah total. Mereka menyerukan agar Malaysia tidak lagi mengandalkan naturalisasi sebagai jalan instan menuju prestasi, melainkan kembali fokus pada pembinaan pemain lokal dari usia dini. Sejumlah akademi muda mulai muncul sebagai alternatif perbaikan jangka panjang. Klub-klub profesional juga mulai memperbaiki sistem rekrutmen mereka agar lebih transparan dan berorientasi pada kualitas, bukan koneksi. Skandal ini bukan hanya tentang sanksi atau pemain yang mundur. Ini tentang kehilangan wajah dan harga diri sebuah bangsa di panggung sepak bola internasional. Malaysia kini harus menelan pil pahit karena keputusan-keputusan jangka pendek yang buruk, dan dampaknya sangat luas. 7 pemain naturalisasi telah pergi. FIFA telah mengetuk palu. Dunia telah menyaksikan. Kini saatnya Malaysia merenung, bertindak, dan membangun ulang sepak bola dari nol, jika masih ingin kembali disegani di Asia Tenggara.